Nama, Bapak Nurse Arif Hidayatullah SKEP MKEP Spesialis KMB. Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 21 Desember 1980. Riwayat pendidikan, menempuh pendidikan Akademi Keperawatan Depkes Palembang pada tahun 2001. Menempuh pendidikan S1 FIKUI pada tahun 2007. Menempuh pendidikan Nurse FIK UMJ pada tahun 2012. Menempuh pendidikan S2 FIK KMB di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Terakhir, beliau juga menempuh pendidikan spesialis KMB di Universitas Indonesia pada tahun 2020. Pekerjaan saat ini sebagai Koordinator Keperawatan Rumah Sakit Haji Jakarta, sebagai dosen Universitas Indonesia Maju, sebagai surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, sebagai Ketua PPNI DPK Rumah Sakit Haji Jakarta, sebagai instruktur HIPGABI DKI JKT EMT 911 Jakarta, sebagai praktisi perawatan luka. Moto hidup beliau adalah, jangan menyerah, orang lain bisa, kita pasti bisa. Penghargaan, beliau mendapat penghargaan predikat cum laude spesialis KMB di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2020. Mendapat penghargaan lulusan terbaik kedua dari Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk program studi pada tahun 2012. Mendapat penghargaan sebagai peserta terbaik pertama dalam pelatihan TOT TPPK Tenaga Pelatih Program Kesehatan Jakarta pada tahun 2017. Penyampaian materi untuk pembicara kami beri waktu selama 45 menit dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Kepada Bapak Nurse Arif Hidayatullah SKEP MKEP Spesialis KMB, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mbak Nurul, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama saya ucapkan terima kasih ya pada Rektor Dr. Astrid ya, yang tetap semangat ya membangun pendidikan di WIMA. Kemudian dekan dan teman-teman sivitas akademik di Universitas Indonesia Maju, dan tak lupa yang paling saya banggakan rekan-rekan mahasiswa ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi. Saya izin share screen. Sudah terlihat belum, Mbak Nurul? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, baik, pada pagi hari ini saya tidak berlama-lama, saya langsung akan memberikan materi tentang penerapan intervensi terapi komplementer dalam asuhan keperawatan ya. Tadi sudah diperkenalkan. Ini adalah yang saya harapkan ya, melalui materi yang saya sampaikan, rekan-rekan dapat memahami dan bahkan nanti targetnya kalau bisa mampu ya melakukan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan, mungkin nanti melalui pelatihan-pelatihan tambahan ya. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mulai dari konsep terapi komplementer, kemudian teori-teori yang berkaitan dengan terapi komplementer, jenis terapi komplementer, dan penerapan terapi komplementer dalam asuhan yang pastinya didukung dengan evidence based dan nursing ya. Baik adik-adik, jadi kalau kita melihat ya, kalau bicara tentang komplementer, banyak sekali kita melihat di media massa ya, media elektronik berkaitan dengan terapi komplementer ya. Jadi banyak yang berhubungan, ada yang bagaimana ternyata hipnotis itu ya, hipnoterapi lebih efektif juga dalam memberikan mengatasi gangguan medis ya. Kemudian kita lihat juga ternyata kebutuhan pada pasien stroke. Kenapa saya angkat pasien stroke? Karena pasien stroke termasuk salah satu penyakit yang terbesar di Indonesia, dan ini membutuhkan layanan home care fisioterapi ya, dalam hal ini mungkin rehabilitasi nursing ya, dan ini menjadi suatu
suatu peluang buat kita. Jadi peluang buat kita sebagai seorang perawat. Begitu juga dari sisi perawatan luka ya. Jadi banyak mungkin komplementer yang kita gunakan dalam perawatan luka dan memang sudah menjadi evidence base-nya dan ini sudah diakui ya. Kemudian juga ternyata terapi komplementer ini memberikan suatu lowongan kerja, jadinya menjadi suatu lahan intervenal kita ya. Nah inilah kenapa kita harus terpacu. Jadi saya selalu mengajak memberikan moto saya buat mahasiswa ya. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Itu harus selalu pegang. Jangan pernah kita menyesal. Saya nyesal jadi perawat, ini udah terlambat ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan supaya kita bangga menjadi seorang perawat ya. Oke. Nah kita melihat ya, jadi terapi komplementer itu menjadi sorotan banyak negara. Jadi menjadi bahan perbincangan. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang ternyata memberikan respon positif ya, menjadikan respon positif. Bagaimana terapi komplementer merupakan terapi tambahan. Ingat, sebagai terapi tambahan pada terapi utama. Jadi dia bersifat suportif ya. Nah, ternyata di data dunia ya, di data WHO 2020 itu disampaikan sebanyak 40 juta orang itu membutuhkan perawatan paliatif. Nah, ini kenapa saya angkat paliatif? Paliatif salah satu memang perawatan yang memang pasien membutuhkan komplementer ya. Ternyata hanya 14% ya diantaranya mendapatkan perawatan dan 40-60% diantaranya diperkirakan meninggal dunia. Artinya yang 40-60% ini mungkin ya, jadi dia tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari medis ya, mungkin dari secara umumnya, mungkin karena faktor jaminan atau bisa jadi over limit, sehingga akhirnya ya sudah menerima gitu. Nah inilah yang menjadi kita sebagai seorang insan di keperawatan terpanggil ya, apa yang harus kita perbuat, apa yang kita lakukan supaya dapat berperan serta dalam membantu proses penyembuhan pasien. Nah di dalam data di Indonesia, jadi berdasarkan data SDKI 2017 bahwa rata-rata penduduk itu yang melakukan pengobatan itu sebanyak 68,80% dan obat tradisional 27,58% ya. Kemudian juga menjadi sumber ya, menjadi salah satu penelitian, ternyata di berbagai tempat pelayanan kesehatan tuh tidak sedikit klien tuh bertanya apa sih terapi komplementer. Nah jadi ini yang menjadi keharusan kita sebagai seorang perawat, harus memahami ya apa itu terapi komplementer. Mungkin kita pertegas kembali supaya kita sama persepsi ya. Jadi terapi komplementer merupakan tindakan ya, jadi tindakan yang diberikan sebagai bagian dari keperawatan kesehatan. Tujuan itu apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan baik di tahap primer, sekunder ataupun tersier ya. Jadi sekali lagi sebagai terapi penunjang, pensupport ya, support ya. Nah, terapi komplementer juga dikenal sebagai terapi additional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Nah, ada juga yang menyatakan terapi komplementer ini merupakan sebagai terapi yang bersifat holistik. Kenapa? Karena mempengaruhi individu secara menyeluruh ya, baik bio, psiko, sosial, spiritual. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi terapi komplementer itu merupakan terapi supporting. Jadi terapi pendukung, bukan menghilangkan terapi medis. Jadi sebagai terapi pelengkap, terapi support untuk mempercepat, membantu dalam proses penyembuhan pasien. Sehingga kenapa perawat mesti harus mengetahui terapi komplementer? Pertama ya tadi, supaya kita dapat menjawab pertanyaan pasien mengenai praktik penanganan masalah kesehatan. Karena ini kan banyak sekali, mungkin banyak budaya yang turun-temurun ya kan. Nah ini harus kita sebagai seorang perawat dapat meluruskan sehingga pasien kita jangan sampai pasien dirugikan. Kemudian dengan memahami komplementer, sehingga kita dapat memilih mana intervensi terapi komplementer tadi yang aman. Artinya yang aman untuk dilakukan, diimplementasikan dalam asuhan ya. Mungkin nanti kita bisa melihat berdasarkan evidence base-nya. Oh, ini ternyata memang udah valid, udah jurnalnya udah banyak dan ini memang sudah diakui ya, dan bisa dijadikan sebuah intervensi. Kemudian membantu perawat melaksanakan praktik secara holistik tadi. Jadi dengan kita mengetahui terapi komplementer ini kita bisa sandingkan. Jadi kita bisa sandingkan di dalam asuhan keperawatan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, di klinik. Nah ini kita bisa terapkan di mana sesuai dengan area kerja kita ya. Dan yang pasti dengan mengetahui ini kita dapat mencari memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan secara real kepada pasien,
sehingga berdasarkan data yang tadi, berdasarkan data bahwa yang tindakan ini memang sudah ada bukti ilmiah melalui eksperimen, ya. Jadi benar-benar satu eksperimen yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa 4 dasar ya. Jadi ini yang harus kita rekan-rekan pahami bersama, bahwa ada 4 dasar keperawatan komplementer yang ini yang harus kita pegang, harus kita miliki dalam menjadi seorang perawat, sehingga kita dapat menerapkan implementasi terapi komplementer ini, ya. Ini harus kita miliki oleh semua seorang perawat. Pertama adalah self care, jelas ya. Jadi bagaimana kita, ya, dalam melakukan praktik keperawatan benar-benar membuat, berinisiatif membentuk perilaku perawatan diri pasien, sehingga efektif dalam membentuk integritas struktur, ya, dan fungsi tubuh yang erat kaitan dengan perkembangan. Nah, ini harus kita kuatkan sehingga pasien dapat melakukan perawatan dirinya. Yang kedua adalah therapeutic listening. Nah, ini penting sekali nih, ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang perawat benar-benar dalam memberikan asuhan itu benar-benar mendengarkan, ya. Jadi listening terapi ini jadi benar-benar mendengarkan tujuan terapi. Jadi kalau dalam kita melakukan asuhan, ya, kalau pada saat pasien menyampaikan keluhan, itu berikan waktu. Jadi berikan waktu, kita dengarkan, ya. Kita dengarkan dengan baik apa sih yang diminta oleh pasien, ya. Pertahankan kontak mata kita. Jadi kehadiran kita benar-benar terbuka, ya. Jangan sampai kita dari gerakan tubuh kita tidak hadir untuk pasien. Nah, inilah menjadi suatu catatan, ya. Jadi di dalam dalam standar akreditasi, ya. Kenapa Indonesia termasuk salah satu negara yang dinilai kok masyarakatnya malah pindah berobat ke luar negeri. Padahal di Indonesia dari sisi layanan kita lumayan memadai, cukup kita dari sisi fasilitas. Kenapa? Ini salah satunya, ya. Salah satunya adalah para profesional pemberi asuhan, ya, entah itu perawat, itu dokter, ternyata banyak keluhan dari masyarakat adalah terkait dari sisi komunikasi, ya. Kita mendengarkan waktunya terbatas sekali, ya, apalagi dokter, ya. Kenapa saya berkata ini menjadi suatu penilaian, waktu itu ada suatu survei. Nah, ini menjadi masukan bersama buat kita sebagai seorang perawat untuk membenahi diri kita, ya, membenahi diri kita untuk yang akan datang, ya. Kemudian adalah nursing presence. Jadi ini kehadiran perawat, ya. Ini lagi-lagi ini saya berpesan pada rekan-rekan semua, dimanapun ada dinas, ya, bekerja, jangan sampai kita itu hadir hanya seperti robot. Jadi hadir itu sebagai fisiknya saja, tanpa melihat seperti apa secara real. Jadi kita hadirkan kita secara holistik, ya. Jadi tidak hanya kompeten dalam melaksanakan tindakan, tapi tetap fokus pada asuhan, ya. Fokus pada asuhan, tetap memberikan salam, menyapa, ya, mempertahankan komunikasi yang terapeutik. Ini yang harus kita lakukan, ya, sehingga terjalin terus, ya. Nah, ini makanya selalu biasakan, ya, karena dasar dari pelayanan kita, ya. Karena saya inggung dulu, ya, ini karena berhubungan dengan komplementer, ya. Karena komplementer itu adalah holistik, tidak hanya tadi terapi yang mungkin benar-benar secara mandiri, tapi terapi supporting yang memang sebagai mempercepat penyembuhan, ya. Komunikasi itu adalah nomor satu, ya. Jadi komunikasi itu banyak orang yang mungkin dengan ketemu seorang perawat yang memang sudah terbiasa komunikasi, dia langsung yang tadinya mungkin sesak, ya, bisa berkurang udah ketemu dengan sosok perawat yang mungkin yang diharapkan, atau mendengar suaranya saja udah merasa nyaman. Nah, ini harus kita pertahankan. Jadi biasakan memulai melakukan setiap hari kerja, ya, mungkin yang dinas pagi, dinas sore, dan semalam ini selalu dilakukan, mulai dari fase pra interaksinya, ya, kemudian fase orientasi, membiasakan salam, mengenalkan kembali nama kita siapa, jalin bina trustnya, sehingga ini sudah terjalin hubungan yang baik, ya, tingkat kepercayaan yang baik. Dan begitu juga pada fase kerja, biasakan selalu memberikan penjelasan, ya, Ibu nanti jam 8 atau jam berapa nanti kita akan melakukan tindakan apa. Jadi selalu diinformasikan tindakan tadi, ya, ini adalah dasar. Dan begitu juga pada fase terminasi, baik itu terminasi yang bersifat sementara ataupun akhir, ini selalu kita sampaikan. Jadi rangkaian ini selalu dilakukan. Nah, penerapan terapi komplementer itu ternyata sudah ada dasar teori-teori keperawatan sebelumnya yang memang sejalan dengan terapi komplementer ini, ya. Saya ambil hanya mungkin 4, ya, yang salah satu teori-teori yang sudah terkenal. Pertama mungkin teori kepribadian, ya, mungkin rekan-rekan sudah biasa ada teori Roger, ya, biasanya. Nah, kenapa teori Roger ini dia memandang manusia
sebagai uh, sistem terbuka. Ya, jadi sistem terbuka kompleks yang memang dia lebih fokus pada dimensi dan energi. Jadi teori ini mengembangkan pengobatan-pengobatan yang menggunakan energi. Contohnya adalah tadi Tai Chi, ya, Reiki. Ini adalah bentuk tindakan-tindakan yang dapat diterapkan dalam membantu penyembuhan pasien. Kemudian kedua adalah teori transkultural. Jadi kalau kita ngomong teori transkultural pasti kita ingat Madeline Leiner, ya, di mana dia mengaitkan ilmu fisiologi, anatomi, patofisiologi, ya, dan memang ada Florence Nightingale yang sejalan, yang memperkuat juga dari sisi tentang pentingnya pengembangan lingkungan, ya. Jadi manipulasi lingkungan, ya. Jadi manipulasi lingkungan ini membuat lingkungan yang nyaman, ya. Dipastikan dalam memberikan asuhan ini kita pastikan lingkungan itu adalah nyaman buat pasien, lingkungan yang bersih, ya, lingkungan yang mungkin ruangan yang wangi, itu kan memberikan kenyamanan, ya. Bisa dengan terapi musik nantinya, ya, mungkin aromaterapi. Ini contoh dari kaitan dengan teori ini. Kemudian teori caring. Jadi teori caring ini Jane Watson, ya, dia menerapkan caring, di mana penting sekali bahwa di dalam asuhan keperawatan adalah caring, ya. Kita harus dapat tetap menjalin hubungan peduli dengan klien, ya. Caring yang kita berikan kapanpun, ya, dalam kondisi apapun ini tetap harus kita jaga. Dan teori adaptasi, ya, Callista Roy, di mana manusia sebagai penerima asuhan keperawatan, ya, ini kaitan dengan teori adaptasi tadi yang bersifat holistik. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang holistik, ya, bio, psikososial, spiritual secara utuh. Nah, inilah yang harus kita berikan kaitannya dengan komplementer. Nah, kalau kita bicara tentang asuhan, ya, kalau medis jelas dia pada saat memberikan asuhan, misal seorang kena GE, diare, itu memberikan obat medis, misalnya obat diberikan Nydiatab, jelas dia intervensi sebagai terapinya medis apa. Nah, apa nursing terapi kita? Nah, ini yang kebanyakan di lapangan teman-teman itu banyak yang melupakan, ya. Jadi melupakan tentang apa sih sebenarnya terapi pada nursing as terapi kita, sehingga yang menjadi pekerjaan inti kita ternyata kadang banyak ditinggalkan. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai kita ada yang bangga, seperti mungkin ada yang dinas di IGD bangga melakukan tindakan medis, ada yang jahit luka, ada yang intubasi. Itu memang satu tindakan medis, boleh saja, boleh dilakukan oleh perawat pada saat nanti mungkin melalui delegasi ataupun mandatori. Nah, tapi unsur nursing as terapi ini yang jangan sampai lepas. Ini harus ada dalam keseharian kita. Apa saja itu adalah partnership, intimasi, dan reciprocity. Jadi pertahankan keintiman dengan pasien, hubungan timbal balik, ya. Kemudian tadi manipulasi lingkungan, membuat lingkungan yang nyaman, ya. Nanti dikaitkan semua nih dengan apa sih komplementer yang sesuai dengan kondisi ini. Ya, kemudian teaching, ya. Di sini kita memberikan hard promotion, kemudian memberikan edukasi. Terkadang bahasanya dokter mungkin tidak bisa dimengerti oleh si pasien, tapi mungkin dengan bahasanya perawat kita tahu. Makanya perlu sekali kita melakukan pengkajian pendidikan pasien tadi. Oh, ternyata pasiennya pendidikannya SD. Nah, kita nggak bisa memberikan edukasi dengan bahasa yang tinggi karena tidak bisa dicerna. Nah, kita sesuaikan. Inilah perlunya kita pengkajian, ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada si pasien sehingga apa informasi, apa pesan yang kita sampaikan akan dapat diterima. Kemudian providing comfort, jadi kita memberikan kenyamanan, ya, ini merupakan bagian dari kebutuhan Maslow. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kebutuhan rasa nyaman pasien terpenuhi, ya? Bagaimana mungkin lingkungan tadi, bagaimana suasananya, apakah ada keluhan nyerinya, itu kita buat, ya. Kemudian mengadopsi complementary health practice tadi. Nah, ini baru nanti dikaitkan dengan terapi-terapi komplementer, ya. Pastinya terapi-terapi komplementer yang memang sudah melalui klinis, ya, uji klinis melalui eksperimen, dan ini memang layak terbukti, ya. Itu yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Dan terakhir adalah memberikan intervensi fisik, ya, intervensi fisik di dalam kegiatan asuhan keperawatan. Nah, ini mungkin gambaran, ya. Jadi menurut dari ADA Nasional ini menggambarkan bahwa ada 6, ya. Jadi ada 6 yang masuk dalam terapi komplementer, ya. Mulai dari terapi biologis, ya, meliputi obat herbal. Ini hanya kita teman-teman harus pahami. Jadi ini disebut dengan terapi komplementer itu adalah ini. Jadi terapi biologis, ya, obat herbal, probiotik, ya, pemberian mineral, ini kan sebagai pendukung. Kemudian main body terapis, ya. Nah, ini kita banyak perawat berperan di sini. Ya, mungkin melalui gate imagery,
meditasi, ya, yoga, terapi musik, ya, kemudian doa. Nah, ini adalah contoh dari komplementer yang memang sudah mendapatkan mendapatkan validitas, ya, artinya mendapatkan legalitas, ya, bahwa ini aman untuk dilakukan karena memang sudah terbukti. Banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah menguatkan, ya. Kemudian terapi manipulatif dan sistem tubuh, ya, kinesias, bermain, ya, maka ini kan dijadikan terapi pendukung. Mungkin pada anak-anak, ya, diberikan terapi komplementer dengan memberikan terapi bermain, kemudian melalui message, ya, kiropraktik. Nah, ini adalah gambaran pada terapi manipulatif. Kemudian terapi energi ini mungkin reiki, ya, jadi dia menggunakan terapi yang diberikan penguatan, kekuatan. Nah, ini mungkin ada dasarnya, ada pelatihannya, ya. Kemudian terapi dari sisi alternatif sistem pelayanan. Nah, ini berkaitan dengan ada seperti Chinese medicine, ya. Nah, ini pastinya jangan sampai kita melakukan tindakan komplementer yang keluar dari area keperawatan. Jadi tetap sesuai dengan asuhan keperawatan kita, ya. Dan traditional healing, jadi pengobatan hilirnya. Nah, terkaitan dengan itu, bagaimana kita sebagai seorang perawat hadir sesuai dengan posisi kita sebagai apa, ya. Jadi perankanlah kita sebagai apa. Kalau kita sebagai seorang fasilitator, ya, lakukanlah, berikan asuhan keperawatan tadi, berikan penjelasan kepada pasien, ya. Kita dapat melakukan pengkajian, oh, kira-kira apa intervensi yang tepat buat pasien, apa intervensi yang komplementer yang dapat saya lakukan, ya. Begitu juga sebagai advokator, ini kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mungkin ada terapi komplementer atau apa yang mungkin masih belum jelas, ya. Ini harus kita lindungi pasien, ya. Kemudian sebagai edukator, sebagai koordinator. Nah, ini penting. Mungkin pada nanti banyak teman-teman mungkin akan timbul pertanyaan, ya, bagaimana kalau di dalam asuhan rumah sakit. Nah, ini peran sebagai kita, mungkin ada yang berperan sebagai kepala ruangan, dapat melakukan koordinasi, ya, dapat melakukan kolaborasi dengan mungkin DPJP, ya, karena tadi lagi-lagi bahwa terapi komplementer merupakan terapi penunjang, bukan sebagai terapi utama. Jadi kita tidak bisa menggantikan terapi utamanya pasien. Nah, ini sebagai terapi pendukung, sehingga apa yang dalam langkah-langkah untuk mencapai kesembuhan pasien ini dapat kita bantu, ya. Kemudian sebagai peran konsultan. Nah, di sini nanti mungkin ada pasien yang ingin bertanya, apa manfaatnya, ya, apa risikonya. Ini yang dilakukan. Dan yang tak kalah penting adalah sebagai seorang riset, ya, sebagai seorang peneliti. Nah, ini menjadi suatu peluang, ya, dan ini mungkin menjadi suatu gambaran buat rekan-rekan mahasiswa yang mungkin saat ini masih bingung kalau yang dalam melakukan suatu riset, ya, mungkin dalam melakukan tugas perkuliahan. Ini menjadi suatu gambaran, banyak sekali judul-judul yang bisa menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu kita untuk menjadi seorang peneliti, ya, peneliti di bidang komplementer. Karena ini banyak sekali butuh menggunakan penguatan, ya, penguatan. Di sini menjadi judul, menjadi kehadiran kita sebagai perawat untuk memperjelas, memperkuat, ya, bahwa terapi komplementer yang mungkin tadi masih belum banyak diakui oleh medis, nah, ini bisa kita terapkan dan memang bermanfaat, ya, seperti itu. Nah, sama seperti tim lainnya, bahwa di dalam melakukan asuhan, ya, mungkin saya angkat ini salah satunya adalah palliative care team, ya, karena apa tadi saya sampaikan, paliatif salah satunya banyak sekali yang menggunakan terapi komplementer, ya. Di sini perlu adanya kerjasama tim yang baik. Bagaimana seorang dokternya, bagaimana seorang perawat, ya, ahli gizi, farmasis, ya, kemudian nanti ada nursingnya, ya, nursing rehabilitasinya, kemudian social worker. Nah, ini memang mereka punya peran, terutama yang menjadi PPA, ya, jadi profesional pemberi asuhan ini pasti mereka mempunyai dasar yang sama dalam kira-kira. Misalnya contoh pada pasien palliative care yang merupakan pasien-pasien yang terminal, ya kan, terminal, apa yang kira-kira dapat kita berikan, apa yang dapat kita lakukan pada masa terminalnya. Nah, ini dibutuhkan kira-kira komplementer apa yang dapat dilakukan, ya, tidak mungkin membebani banyak keuangan pasien, tapi memberikan kenyamanan. Contohnya misal pada pasien cancer, contohnya kan. Nah, ini banyak dilakukan, ya. Mungkin kalau dengan terapi medik, ya, painkiller, memberikan obat nyeri, memberikan morfin, itu kan mahal, ya kan. Nah, tapi kehadiran komplementer ini benar-benar memberikan bantuan, memberikan kenyamanan buat si pasiennya nanti, ya.
Nah, ini sebagai contoh misalnya karena saya adalah seorang neurologis ya, jadi saya seorang perawat neurologi, saya ambil salah satu adalah bagaimana penerapannya pada pasien stroke. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satu mungkin gambaran pada pasien stroke yang mengalami diagnosa keperawatannya terkait dengan rasa nyaman ya, kemudian terkait nyeri, pertukaran gas ya, masalah nutrisi, mobilitas fisik pastinya yang paling banyak juga ya, berkabungan dengan fungsi luhur, menela. Ini membutuhkan. Jadi kita dihadirkan perawat ya. Jadi ini membuka mata kita dan ini menjadi suatu peluang bisnis ya. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan, ini adalah suatu peluang bisnis. Apa yang kita perbuat? Jangan sampai ini menjadi peluang bisnis malah justru diambil oleh orang yang bukan seorang orang perawat gitu. Malah diambil oleh mungkin orang yang tidak kuliah. Ini kan hal yang lucu gitu. Padahal ini peluang besar ya. Peluang besar buat kita sebagai seorang perawat. Jadi mulai dari fase, misalnya pada pasien yang pasca stroke tadi malah fase akut ya, bagaimana kita harus memperbaiki perfusi cerebrinya ya. Kita tahu bahwa pasien stroke yang mengalami kelemahan akan risiko mengalami dekubitus ya. Bagaimana caranya jangan sampai terjadi dekubitus, kita cegah jangan sampai terjadi kontraktur. Kita perbaiki semua fungsi yang mengalami kelemahan. Mungkin dia ada mengalami fungsi menelan, fungsi terkait mungkin mobilitasnya, mungkin terkait eliminasi. Nah, ini perlu pengkajian dan ini banyak sekali intervensi komplementer yang dapat kita lakukan. Tidak hanya dengan terapi medis, nggak bisa. Jadi memang perlunya perawat. Makanya tadi saya sampaikan di awal, perawat hadir harus secara utuh. Jadi tidak hanya sebagai robot yang hanya datang kerja bagi obat, tidak seperti itu. Cuma kita datang hadirkan, ya. Hadirkan diri kita. Ya, saya pernah menjadi seorang perawat primer selama 3 tahun. Saya bangga menjadi seorang perawat. Di situ saya merasa dihargai. Kehadiran kita dihargai baik oleh profesional lain ya, terutama dokter yang menilai bahwa kita, oh ternyata perawat itu nggak rendah, perawat itu hebat. Nah, ini harus kita angkat ya. Kemudian juga pasien bisa menilai, bahkan dia membandingkan, ternyata lebih nyaman dengan perawat dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena perawat itu lengkap ya, bagaimana komunikasi kitanya, kita hadir itu tepat waktu. Artinya hadir kita pada saat, jangan sampai pasien sudah komplain baru kita melakukan tindakan, tidak seperti itu ya. Nah, kita mulai dari fase-fase tadi, misalnya pada pasien yang dirawat inap ya, pada pasien yang pasca stroke. Mulai dari fase pasien pasti akan mengalami permasalahan terkait mobilisasi. Kita mulai dari fase bagaimana dia latihan di tempat tidur untuk dari terbaring bisa duduk, kemudian untuk memperkuat sittingnya, dia duduknya bagaimana supaya seimbang, kemudian bagaimana supaya berdiri. Ini adalah gambaran-gambaran yang harus kita kuatkan. Jadi ini adalah bentuk komplementer yang bersifat exercise ya. Jadi komplementer itu banyak sekali. Jadi salah satunya, dan ini menjadi peluang ya. Mungkin kalau tadi misalnya pada kasus tertentu ada hipnoterapi ya, seperti yang Pak Bram ya. Kemudian mungkin akupuntur, itu harus ada lisensi, harus ada pelatihan sertifikasi ya. Begitu juga nanti untuk ini. Jadi ini menjadi peluang kita sebagai nursing rehabilitation ya. Beda, ini tidak mengambil ranahnya fisioterapi, berbeda. Ini adalah nursing rehabilitation ya. Bagaimana pasien yang mengalami permasalahan dia hanya bisa terbaring, tidak bisa untuk duduk. Di sini kita melatih. Kita melakukan bagaimana melakukan trunk control training ya. Jadi kita mengajarkan, dilatih gerakan-gerakannya supaya pasien dapat mempunyai kekuatan yang tadi hanya terbaring sehingga dia bisa duduk. Nah, duduk pun juga sama, dia bisa belum seimbang, mungkin dia duduk akan jatuh lagi. Nah, jadi makanya nanti saya mengajak ini, dan ini rencana saya ke depan, saya lagi membangun sebuah fasilitas kesehatan dan kita harus bangga bahwa perawat itu jangan selalu berada di bawah. Kita tunjukkan bahwa kita bisa tinggi, kita bisa, bila perlu kita menggaji dokter gitu dalam membuat suatu fasilitas. Ini akan saya buat nanti, rencananya adalah nursing rehabilitation di mana pasien-pasien stroke juga ya. Nah, begitu juga pada pasien yang tadi dia mungkin bisa duduk tapi belum seimbang. Nah, ini juga sama, ini membutuhkan kita sebagai nursing rehabilitation juga ya. Kita melakukan align sitting training ya, kita ajarkan dengan teknik tertentu ya. Dan ini adalah hanya mungkin fisioterapis juga sama mempelajari. Cuma ini adalah menjadi nursing rehabilitasi ya. Jadi di perkumpulan kita itu ini tidak mengambil ranahnya fisioterapi, ya. Saya dalam melakukan praktek ini ya, jadi ini ternyata memang bermanfaat sekali ya. Terlihat sekali perubahan pasien yang mengalami mungkin duduknya tidak bisa
sendiri, harus selalu ditopang. Nah, ini kita akan latih. Kita lakukan latihan ini akan memberikan perubahan yang baik. Begitu juga pada fase pasien yang tadi mungkin sudah duduk seimbang, dia tidak bisa berdiri, ya. Ini akan merubah dari duduk untuk diajarkan berdiri, ya. Nanti ini kita bisa koordinasi, bisa kolaborasi dengan fisioterapis, tapi yang pasti pada saat pasien ini pulang ke rumah, karena ini kan masuk dalam program pasien perawatan di rumah, ya. Tadi makanya disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ini adalah perawat-perawat yang memang bekerja di ranahnya mungkin puskesmas atau di komunitas atau di klinik, ya. Ini menjadi lahan kerja, menjadi suatu peluang bisnis lagi, ya, untuk kita terapkan. Nah, ini kita jawab untuk pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ADL, ya. Banyak sekali pasien-pasien ya dari semua kasus, terutama pasien stroke, ya, yang mengalami tingkat Barthel Index yang rendah, ya, mungkin tidak bisa melakukan aktivitas mandiri, mungkin perawatan dirinya tidak bisa, terganggu, ya, terkait masalah toiletnya juga. Nah, ini menjadi kehadiran kita. Ini suatu peluang juga untuk membuat bagaimana gambaran-gambaran activity daily living-nya, ya, kita akan lakukan, ya. Di nursing rehabilitation pada pasien stroke, salah satu adalah mirror therapy, ya. Jadi mirror therapy ini menggunakan misal pasien yang mengalami hemiparesia sinistra, dia kelemahan pada anggota gerak sebelah kiri. Nah, kita akan menggunakan dengan mirror therapy, dengan terapi cermin. Ini jenis komplementer, tapi tidak menggugurkan sebagai terapi utama. Jadi terapi utama tetap jalan, terapi medis, tapi yang ini menjadi terapi komplementer pendukung. Dan ini aman, sudah kita terapkan dan sudah diakui oleh medis, ya. Buat teman-teman yang berada di rumah sakit, ini boleh dilakukan. Dan ini bisa menjadi peluang. Jadi kalau saya analogikan, mungkin kalau ada yang punya usaha warung makan, mungkin dia punya menunya apa? Oh, menunya misalnya es jeruk contohnya, atau mungkin ayam bakar. Nah, kita sebagai apa kalau pada praktek mungkin nanti terkait dengan komplementer rehabilitasi stroke, kita seperti ini. Nanti ada mirror terapi, ada terapi tadi mungkin terkait dengan sitting training seperti itu, ya. Begitu juga, ya, pada pasien-pasien tertentu, ya, ini terapi murotal jelas, ya, dan ini sudah masuk di dalam SDKI, ya. Murotal, doa, terapi musik, ini sudah banyak jurnal-jurnal yang menguatkan. Sudah banyak jurnal-jurnal yang memang memberikan valid bahwa intervensi ini adalah memberikan respon yang positif, ya. Jadi jangan ragukan lagi, ya. Mungkin yang pasiennya kita kaji dulu pasiennya. Oh, pasiennya ternyata beragamanya Islam. Kita bisa gunakan terapi murotal. Dan ini terbukti, ya, buat pasien-pasien, terutama mungkin pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau pasien yang kondisi cemas, kita bisa putarkan murotal, ya. Putarkan murotal dibuat mungkin 2 kali pagi dan sore seperti itu, ya. Atau dengan terapi doa, mungkin pasien yang akan, dan ini saya terapkan, ya. Saya ingat kenapa saya sampaikan seperti ini, karena saya mengalami sendiri. Saya sebagai perawat primer di 2013 di Rumah Sakit Haji, saya membiasakan setiap pasien yang akan operasi itu kita akan pimpin, kita akan bimbing dia berdoa, ya, diberikan dia ketenangan, dan selesai operasi juga sama. Selesai operasi kita ucapkan hamdalah buat kami yang agama muslim, ya. Begitu juga sama buat teman-teman yang mungkin pasien yang beragama non muslim, karena kami juga sama, banyak pasien-pasien non muslim. Kita sama, kita ajak dia untuk berdoa dengan agama dia. Cuma kita yang mengingatkan dia. Nah, ini pasien itu merasa diperhatikan, diperhatikan, ya, dalam memberikan asuhan. Begitu juga terapi musik, ya. Mungkin pada dalam pasien yang mengalami nyeri, ya, nyeri pasca operasi, ini kita bisa berikan, ya. Kita berikan mungkin terapi musik apa yang disukai pasien, ya. Jangan sampai memberikan musik yang pasien nggak suka, ya. Jadi kita perlu mengkaji musik apa yang disukai seperti itu, ya. Nah, begitu juga dalam pasien perawatan luka, karena juga saya seorang praktisi perawatan luka, ya. Nah, bagaimana? Jadi pasien yang nyeri akut contohnya, ya, pasien-pasien luka akut, dia memberikan gambaran nyeri, ya. Begitu juga pada yang pasien-pasien yang nyeri kronis, ya, pasien cancer. Ini penting sekali, ya, penting sekali komplementer dihadirkan. Lagi-lagi tadi saya sampaikan pasien paliatif yang berada di terminal, ya, membutuhkan perawatan lanjutan, ya, membutuhkan perawatan. Karena apa? Banyak pasien, ya, kita mungkin tanpa sadar, ya, kita melihat ternyata pasien yang mungkin dia awalnya dia banyak, mungkin hartanya banyak terjual gara-gara kebutuhan untuk perawatannya, ditambah lagi mungkin dia tidak mempunyai BPJS. Ini menjadi hal sehingga akhirnya menyerah, tidak melakukan terapi, akhirnya game point. Nah, inilah tadi yang menjadi gambaran salah satu penelitian tadi. Nah, di sini kita hadir sebagai seorang perawat yang mampu memberikan terapi komplementer, ya, nanti melalui tadi misalnya therapeutic exercise, melalui message, ya, melalui refleksi, ya, melalui akupuntur,
untuk memberikan ini. Atau mungkin melalui mind body teknis ya, hipnoterapi, gate imagery ya, kemudian musik, meditasi. Nah, ini jelas nih, dan ini sudah masuk di dalam standar ya, sudah masuk dalam standar. Mungkin nanti tinggal dikuatkan di dalam, mungkin kalau ya teman-teman yang berada di rumah sakit, tinggal nanti diterapkan masuk dalam standar intervensi di rumah sakitnya. Karena mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Bram ya, terkait dengan bagaimana gambaran di SDKI ya, dan ini sudah menjadi kekuatan ya, menjadi penambahan intervensi, dan memang sudah diakui sehingga aman untuk dilakukan di rumah sakit ya, berdasarkan tadi. Nah, pada perawatan luka modern dressing contohnya, saya ambil karena ini merupakan dunia saya juga ya. Jadi saya bergelut di perawatan luka itu dari tahun 2013. Banyak sekali pasien-pasien yang saya lakukan perawatan. Ini banyak sekali contoh perawatan yang pasien yang sudah diponis amputasi. Ya, sudah diponis amputasi oleh rumah sakit karena alasan pasien punya keinginan tidak mau kakinya diamputasi ya, kemudian keyakinan bahwa dia bisa. Tapi lagi-lagi dengan kita sebagai seorang perawat bisa meyakinkan, asal tetap ya harus terjalin hubungan baik. Kita tidak sebagai pengambil, tapi tetap berhubungan dengan medis. Jadi terapi medis tetap jalan, dan kita memberikan terapi dari sisi perawatan luka kita ya. Kita banyak cara yang digunakan. Misalnya bisa menggunakan untuk melakukan autolisisnya, bisa menggunakan madu atau menggunakan gel ya contohnya. Ini merupakan gambaran-gambaran yang bisa kita lakukan sebagai komplementer terapinya ya, penggunaan maggot terapi ya, dan sekarang juga ternyata penggunaan daun jambu. Ini kan merupakan suatu gambaran ternyata yang biologik ya, yang tumbuhan bisa dimanfaatkan. Dan ini pasti sudah melalui uji ya, dan banyak sekali jurnal-jurnal yang mendukung bahwa daun jambu ya, air rebusannya ternyata bisa kita gunakan. Dan ini saya gunakan ternyata aman, dan memang memberikan luar biasa ya, perubahan dari luka yang tadi nekrosis bisa merubah gambar, membantu proses perubahan menjadi granulasi. Jadi inilah peran kita. Begitu juga dengan penggunaan ozon terapi. Jadi dalam dunia perawatan luka, ozon terapi ini penting sekali ya, penting sekali. Mungkin pada klinik-klinik besar dia menggunakan ozon terapi untuk oksigenisasi pada jaringan ya. Ini kita gunakan sebagai gambaran. Nah, ini adalah bentuk contoh. Jadi bentuk contoh bahwa kita sebagai perawat dapat hadir dimanapun kita berada sesuai kompetensi yang miliki. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih mana yang kira-kira yang kompetensi yang paling diminati, ya, dan terus mungkin bagaimana peluang di masyarakatnya ya, gambaran seperti apa, sehingga ini akan menjadi penguatan ya, sehingga bangga dengan profesi kita sendiri ya. Nah, ini saya tambah sedikit yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Bram. Ini paling tidak inilah nanti bahwa ada berapa intervensi-intervensi yang memang sudah masuk di dalam SDKI ini ya. Tadi mulai dari terapi distraksi udah jelas, kemudian akupuntur, akupresur ya, kemudian terapi humor, murotal, musik, pemijatan dan sentuhan. Nah, ini artinya apa? Tindakan-tindakan yang tadi intervensi komplementer ini ternyata sudah aman, sudah masuk dalam di PP ini sudah dibakukan dalam SDKI. Nanti lebih lengkap akan disampaikan terkait asuhan ini oleh Pak Bram ya di materi selanjutnya. Baik, mungkin itu sebagai materi saya, bahwa saya sampai simpulkan bahwa perkembangan terapi komplementer ini sudah luas ya, termasuk profesional terlibat dalam terapi komplementer. Kita banyak sekali perawat-perawat kita ya, termasuk Pak Bram ya, sudah profesional di bidang terapi komplementer khusus ya. Ada yang dunia perawatan luka, ada yang mungkin di akupuntur. Nah, silakan nanti ini menjadi peluang, ambil teman-teman untuk expert di mana, pilih supaya memberikan suatu kebanggaan diri dan bermanfaat buat masyarakat. Peran perawat sangat penting dalam berpartisipasi terhadap terapi komplementer. Kemudian perkembangan terapi komplementer dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga kepuasan klien ya dan perawat secara bersama-sama dapat meningkat. Dan terapi komplementer baik terapi biologis tadi ya, main body terapi, terapi modulatif dan sistem tubuh, energi, alternatif care, dan traditional healing. Nah, ini menjadi bentuk terapi-terapi komplementer. Cuma kalau untuk melakukan praktek mandiri, cari yang memang sudah aman dan sudah memang uji klinisnya kuat ya, seperti itu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Bentar. Mungkin di akhir materi ini saya pesan buat kita semua bahwa hasil yang Anda capai akan selalu sebanding dengan usaha yang akan lakukan. Jadi selalu yakin bahwa kemauan kita ya untuk sukses harus lebih besar pada takut kegagalan. Dan lakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, lakukan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantar kita surga. Jadi hadirkan kita, saya berharap
kepada rekan-rekan mahasiswa, apalagi yang sudah bekerja. Hadirkan ilmu kita yang kita miliki bermanfaat. Jadi orientasi kita tidak hanya orientasi hanya untuk bisnis, hanya berpikir untuk ke uang, tapi jadikan ini sebagai amal. Profesi kita tuh profesi yang mulia. Ya, jadi kalau kerja mungkin di rumah sakit, ya pada saat kita masuk ke gerbang rumah sakit, niatkan apa kehadiran kita ini membantu pasien. Ya, kita bangga selain mempunyai mendapatkan gaji, ya, tapi kita bangga bahwa asuhan yang kita berikan ini adalah ladang amal, dan tidak semua profesi yang memiliki ini. Nah, itu harus kita bangga, ya. Oke, terakhir saya mempunyai sebuah pantun, mohon dikasih cakep ya. Jalan-jalan ke Sumatera, Cakep. jangan lupa ke kota Bengkulu. Cakep. Mari teman-teman perawat semua, selalulah semangat dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan setidaknya memberikan suatu pemicu, ya, sebagai penyemangat buat rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nurul. Baik Pak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Marilah kita beri aplaus dulu untuk Bapak Nurse Arif Hidayatullah, Eskep Mkep Spesialis KMB. Hebat ya, banyak tepuk tangan. Kalau tepuk tangan ya. Mantap nih panitia. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Nurse Arif Hidayatullah, Eskep Mkep Spesialis KMB tentang intervensi keperawatan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan. Jadi intinya kunci dalam intervensi keperawatan ini adalah komunikasi efektif ya Pak ya. Benar Jadi sekali. kita harus hadir secara utuh sebagai perawat ya, dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Ya, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Dalam sesi ini, kami akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal instansi dengan cara raise hand, lalu membuka tombol mikrofonnya. Bagi peserta yang telah ditunjuk, selanjutnya langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Bagi setiap audiens yang bertanya, akan mendapatkan door prize yang sangat menarik dan sangat berkesan tentunya. Sesi tanya jawab langsung kita buka. Ada di kolom chat Mbak Nurul. Kita utamakan dulu yang raise hand. Oke. Hah? Ada yang raise hand tuh. Alivia. Untuk Alivia, ya, untuk saudari Alivia, boleh membuka tombol mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya. Namanya siapa Mbak? Boleh tolong disebutkan lagi? Nama saya Alivia Fatihana Pangestuti, asal Malang, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya izin bertanya, dari semua jenis terapi. Wah, luar biasa ya, ternyata audiens kita itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, lanjutkan Mbak pertanyaannya. Iya, dari beberapa jenis terapi komplementer yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, saya ingin bertanya, jikalau ingin mempraktikkan beberapa terapi tersebut, sebelumnya apakah kita harus mencek kembali untuk penelitian atau jurnal terbarunya ya? Dan apakah harus dikonsultasikan dengan ahlinya terlebih dahulu? Kemudian apakah dari terapi komplementer tersebut itu boleh disebarluaskan secara umum di media sosial? Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Fatia. Boleh tolong sekalian open kameranya, Mbak? Oke. Boleh langsung dijawab atau gimana, Mbak Nurul? Boleh, Bapak. Ya. Boleh langsung dijawab. Ya, pertanyaan Mbak Alivia bagus sekali ya. Jadi memang gini, jadi terapi komplementer tadi kan tanya, untuk terapi komplementer itu apakah memang harus ngelihat jurnal dulu kan gitu gambarannya?
ya, apakah boleh disebarkan? Jadi gini, terapi komplementer itu kan banyak, ya. Terapi komplementer itu banyak, dan tadi disampaikan sekali lagi terapi komplementer merupakan terapi pendukung, pensupport untuk penyembuhan pasien. Nah, dalam kaitannya dengan kita memberikan asuhan, pastikan bahwa terapi komplementer itu memang sudah diakui. Contohnya yang tadi saya sebutkan yang sudah dimuat di dalam SDKI contohnya, atau di dalam buat SIKI ya, dalam intervensi. Itu sudah dibuat contoh terapi-terapi komplementer yang memang sudah diakui ya, artinya aman dan memang udah melalui uji eksperimen, dari sisi profesional lain juga memang menerima, itu udah aman. Contohnya kayak tadi, misalnya contohnya dengan guide imagery contohnya kan, terus tadi mungkin dengan relaksasi, aromaterapi, itu contoh. Jadi artinya dengan kita memahami itu silakan gitu loh. Kita tidak perlu ragu gitu, tidak perlu ragu. Cuma dalam memberikan, kalau kita berada di pelayanan rumah sakit, kan kita berarti bekerja di rumah sakit dalam memberikan asuhan. Nah, dalam memberikan intervensi komplementer, tetap kita akan saling menguatkan bahwa kita akan menulis intervensi kita, dan dokter juga akan membaca di integrasi kita bahwa kita memberikan intervensi apa. Misal medis akan memberikan terapi mungkin pasien dengan cancer contohnya, dia memberikan painkiller, dia memberikan analgetik, contohnya misal pemberian morfin berapa kali. Nah, perawat apa yang dilakukan? Tadi misalnya memberikan dengan relaksasi contohnya kan, atau memberikan terapi musik, itu kan kita buatkan, kita tuliskan di dalam catatan terintegrasi ya. Nah, itu aman, silakan. Nah, cuma hati-hati mungkin pada ada intervensi yang mungkin belum artinya baru terlihat mungkin di dalam ada misalnya contoh, ternyata ada tindakan A ternyata bisa nih dipakai buat apa. Nah, itu hati-hati, terutama berhubung dengan ini kan kita yang kita lakukan adalah objek hidup pasien. Nah, jadi artinya kita pastikan bahwa semua terapi komplementer yang akan kita lakukan ini memang sudah melalui validitas ya. Contohnya tadi misalnya Pak Bram kan memang sebagai hipnoterapi ya kan, dan ini memang mempunyai lisensi, mempunyai pelatihan khusus. Ya silakan gitu. Cuma kalau memang yang mungkin kita seorang perawat, cuma kita belum mempunyai sertifikasi, ya tidak bisa. Makanya nanti kan tadi disampaikan oleh pemateri 1 bahwa oleh Pak Jajang tadi, dalam kita melakukan praktek mandiri ya, berarti kan sesuai dengan kompetensi kita. Kita sebagai ahlinya apa, kita mempunyai sertifikat apa, sehingga pada saat kita pengajuan ke dinas dan ke PTSP ya memang kita keahlian kita itu gitu. Ya, jadi jangan melakukan hal yang memang kita tidak punya kompeten tapi kita lakukan gitu. Ya, seperti itu. Kalau kita berada di ranahnya pelayanan rumah sakit ya silakan, karena ada kita di rumah sakit. Cuma kalau sebagai praktek mandiri ya sesuai dengan ranah kita, memang kita praktek mandirinya apa kalau kita membuka praktek mandiri. Seperti itu. Dan terus tadi pertanyaannya apakah ini boleh disebarkan? Ya boleh. Di media boleh, mungkin kita menyabarkan ke pasien kita atau mungkin keluarga, ya silakan. Wong jelas ada manfaatnya. Di jurnal banyak sekali jurnal pendukungnya dan sudah diakui, ya boleh. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, bagaimana dengan Mbak Alivia? Apakah sudah cukup jawabannya? Baik, Mbak, cukup. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk sesi pertanyaan pertama ini. Selanjutnya untuk Saudara Helena Abung. Untuk Saudara Helena Abung, boleh tolong open mic-nya dan langsung sebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Helena Abung dari RSUD Kalabahi Alor. NTT. Tadi sangat luar biasa ya, Kak. Semangatnya perlu tadi dijelaskan. Ya, lanjutkan, Kak. Tadi dipaparkan materi terkait penerapan terapi komplementer kan ada tergantung situasi klien. Nah, bagaimana cara kita perawat menjelaskan kepada klien atau pasien terhadap budaya atau keyakinan tertentu terkait penerapan terapi komplementer, sementara itu tuh penting untuk menunjang kesembuhan dari si klien atau pasien. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya, Mbak Nurul. Ya, Oke, ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Helena dari NTT ya. Ya, jadi kita dalam menentukan, memilih kira-kira apa sih intervensi komplementer yang dapat kita lakukan dalam mendukung penyembuhan pasien. Ya tadi kita lihat, jadi lihat kasusnya apa. Kira-kira tadi kan berdasarkan ini diagnosa keperawatannya apa.
Dari diagnosa keperawatan tadi, mungkin dia misal contohnya saya anggap misalnya dia diagnosa misalnya terkait nyeri, misal contohnya dia diagnosa nyeri, kita boleh melakukan intervensi komplementer. Pastinya apa? Kita sesuaikan dengan budaya dia. Mungkin kita tidak bisa menyamakan, mungkin orang yang seorang mungkin yang kelahiran dia asli misal dari Medan contohnya Sumatera dengan yang mungkin Jogja, itu kan berbeda. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana dia, atau mungkin dia seorang agamanya seorang Muslim, tidak bisa kita samakan dengan yang dari sisi kalau kita mengambil intervensi misal murotal contohnya, ya. Jadi artinya kita bisa tempatkan di mana yang kira kita sesuaikan. Pastinya apa? Berulang kali saya sampaikan, dalam memberikan semua intervensi keperawatan, termasuk salah satu komplementer, pastikan fase-fase komunikasi itu dilalui dulu. Artinya kita tidak bisa pasien baru ketemu sekali langsung kita berikan intervensi, ya nggak bisa, tidak akan terjalin trust. Kenapa? Ini penting sekali, ya. Fase prainteraksinya kita lalui dulu, fase interaksinya, baru ke fase kerjanya. Ya, ini kita harus lalui, selalu dilakukan. Tidak bisa mungkin habis cuti tiba-tiba kerja ada pasien nyeri langsung, nggak bisa. Walaupun dilakukan tidak akan efektif. Cuma tetap harus kita jelaskan kehadiran kita sebagai apa. Hadirkan bahwa kita meyakinkan ke pasien itu bahwa saya datang untuk membantu dia, untuk memberikan kesembuhan dia. Itu yang harus kita perkuat, sehingga keyakinan, ya, ingat lagi-lagi bahwa kesembuhan itu adalah salah satu adalah sugesti, ya. Pasien sembuh dengan komunikasi saja, ya. Saya merasakan sekali, ya, ada pasien mungkin dirawat, ya, cuma pada saat mendengar suara kita ngomong, memberikan edukasi saja, itu udah senang dia, itu udah memberikan sembuh. Kan ada mungkin seorang pasien yang berobat dengan dokter, baru dia dengar dokternya ngomong atau baru disentuh saja udah sembuh. Nah, itu adalah bentuk tadi. Jadi pastikan semua intervensi yang kita lakukan, pastikan bahwa sudah terjalin hubungan baik, jelaskan kita untuk apa tadi, dia yakin bahwa kita hadir untuk membantu penyembuhannya, ya, seperti itu, dan kita sesuaikan dengan kondisinya. Baik, seperti itu Mbak Helena. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Helena. Pak Arif, izin sepertinya pertanyaan dari audiens sangat antusias, terlihat dari beberapa kolom chat yang ya. Bentar kita akan tampilkan ya Pak untuk beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga dari Tanya Vini Ira. Apakah batasan dalam pemberian terapi komplementer dalam bagian obat biologi dan Chinese medicine? Pertanyaan langsung satu-satu dulu boleh Pak? Ya, pertanyaan Vini Ira. Apa sih batasan? Apakah ada mungkin gitu? Apakah batasannya dalam pemberian terapi komplementer dalam bagian obat biologi dan Chinese medicine? Nah, ini yang saya mungkin jangan ditutup, biarkan tampilkan saja di slide aja. Soalnya ditampilkan saja. Ya, biarkan seperti ini. Jadi apa batasan dalam pemberian terapi komplementer dalam bagian obat biologi dan Chinese medicine? Nah, ini yang saya mungkin saya sependapat dengan Pak Jajang tadi. Artinya apa? Bukan berarti dengan adanya terapi komplementer ini terkesan kita bebas, ya. Kita bebas dalam melakukan hal-hal seperti ini. Kita tetap hati-hati. Kenapa? Obat biologi dan obat-obat yang Chinese medicine ini tidak semuanya langsung diakui oleh medik, salah satunya sebagai partner kita, ya. Dan ini menjadi suatu kendala. Jadi kalau boleh saya memberikan suatu gambaran bahwa jelas pemberian obat, lagi-lagi ya, bahwa kita terapi medis itu obat adalah medis, tapi bagaimana nursing as terapi tadi seperti saya sampaikan, ya, termasuk obat biologi pun nanti kan ada yang mungkin herbal yang memang sudah terstandar, ada yang phytomarmatika, dan ini punya dasar penelitian, ya. Jadi artinya kalau saya sampaikan bagaimana kita nursing as terapi, kembali lagi kita sebagai apa? Kita sebagai nursing as terapi. Ya udah, kita komplementer kita mainnya di as terapi tadi. Di mana tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita nanti berbicara dengan obat biologis, Chinese medicine tadi mungkin bisa kaitannya dengan obat-obat herbal. Silakan ya, kalau memang itu sudah teruji dan memang sudah masuk terstandar. Kita bolehlah mungkin memberikan itu sebagai memberikan edukasi. Cuma jangan sampai kita keluar dari batasan kita. Dan kalau ini ditanya bagaimana batasan antara obat biologi
dan Chinese medicine. Nah, ini juga sama ya. Jadi praktek dari medicine ini juga yang Cina medicine ini juga sama, memberikan suatu gambaran. Jangan sampai terkesan kita perawat mengurus praktek mandiri berubah menjadi seolah-olah menjadi mungkin seperti kita mungkin terapi alternatif yang dinilai seperti itu. Kembalilah kita ke standar kita bahwa kita adalah nursing as terapi kita apa ya. Oke, mungkin seperti itu Mbak. Lanjut ke yang 2 ya. Masih di mute. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sekar Hanum. Apakah terapi komplementer bisa diterapkan ke semua pasien? Apa ada indikasi dan kontraindikasinya? Ya. Nah, ini jadi Mbak Sekar ya. Jadi memang intinya kita harus memahami semua jenis komplementer. Terapi komplementer ini kan pasti sudah dilakukan kalau memang sudah masuk dalam psiki ya, sudah masuk intervensi keperawatan, pasti kan sudah melalui uji ya. Dan pastinya apa? Sudah dilakukan mana yang menjadi indikasi ya, dan mana yang kira-kira tidak. Kan pasti disesuaikan seperti itu. Nah, ini harus kita pahami. Misal contohnya tadi, pasien dengan keluhan misalnya dia luka akut contohnya. Dia mengalami diagnosanya misalnya nyeri. Kita kan tadi berpikir kan, kira-kira nyeri apa yang kita bisa lakukan dengan terapi komplementer contohnya. Banyak terapi intervensi komplementer terkait dengan nyeri, ya kan? Misalnya tadi memberikan mungkin guide imagery atau memberikan misalnya dengan akupuntur contohnya, atau mungkin hal-hal lain relaksasi. Nah, itu kan silakan. Kan kita bisa melihat punya batasan kan, kira-kira ya, ini indikasinya bisa buat apa komplementer A. Atau mungkin ini ada nggak sih kira-kira kontraindikasi, kita udah harus pahami itu, pasti ada gitu loh. Cuma kalau tindakan-tindakan yang mungkin gambarannya hanya relaksasi ya mungkin tidak ada. Cuma kita lihat juga kondisi pasien ya, pasiennya dalam batasan apa. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai yang perlu saya pertegas ke rekan-rekan peserta, jangan sampai kita memberikan intervensi tiba-tiba pasien perburukan. Nah, ini jadi kita harus tahu tepat kapan sih kita boleh memberikan terapinya. Contohnya, pasien misalnya dalam kondisi pasca ICU contohnya. Pasca ICU dengan post MCI contohnya, post MCI akut. Dia pindah dari ICU baru mungkin berapa jam yang lalu pindah ke rawat inap. Ternyata di rawat inap kita langsung memberikan terapi komplementer yang membutuhkan aktivitas berlebih. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Jadi kita harus lihat. Disinilah nanti kita atau tadi misal pada pasien stroke yang fase akut, kira-kira di mana kita bisa memberikan exercise-nya sebagai terapi komplementer. Ini harus disesuaikan. Jadi jangan sampai ada laporan misalnya kita saking semangatnya langsung semua dipukul rata, tidak boleh. Jadi lihat dari kondisi pasiennya, di mana kita boleh memberikan intervensi ya sehingga aman buat kita sebagai sebagai PPA, sebagai profesional pemberi asuhan ya, dari sisi hukum, dan juga pasti kita bersifat advokator ya. Jadi kita aman buat pasiennya. Oke, seperti itu. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Muhammad Jupri ya. Ya, dari Bapak Jangan Muhammad Jupri. ditayangkan saja, ditayangkan seperti tadi. Ya, pertanyaannya Ya, Muhammad Jupri, terapi Ya, komplementer ini apakah bisa dijadikan pengobatan pertama sehingga tidak perlu mengkonsumsi obat dari dokter? Nah, ini saya sampaikan bahwa terapi komplementer masih tetap dipegang sebagai terapi, ingat ya, komplementer. Tadi disampaikan oleh Pak Jajang juga. Komplementer itu artinya apa? Sebagai pelengkap ya, sebagai support, penunjang. Nah, jadi kita tidak bisa misalnya pasien contohnya dia mempunyai kasus yang misalnya contohnya dia mempunyai kasus hipertensi contohnya. Nah, hipertensi ini kan tadi saya sampaikan contoh kasus nih ya, kenapa ini saya angkat banyak sekali yang terjadi di lapangan. Dia seorang hipertensi berat misalnya, atau udah masuk ke hipertensi krisis, tensi 180 misalnya per 120, itu kan masuk hipertensi krisis, udah harus resiko ya kan, masuk resiko bisa terjadi stroke. Nah, ini tidak bisa kita dengan melihat gambaran pasien seperti ini, kita tidak bisa memberikan terapi medisnya di stop aja, misalnya diganti aja misalnya dengan dengan timun contohnya, jus timun. Tidak bisa, tetap. Tapi kalau dia silakan, itu sebagai pendukung. Jadi terapi medis, makanya saya bilang tadi, kehadiran kita jangan sampai membuat ini. Kalau untuk terutama untuk ini ya, untuk terkait dengan obat ya. Jadi terkait obat berbeda dengan tadi, misal contohnya, misal pasien yang nyeri contohnya.
pasien nyeri, kita bisa melihat, kita kan nanti bisa menggunakan misalnya numeric rating scale, kita lihat bagaimana skala nyeri pasien. Oh, pasien saat ini berada di skala nyeri, misalnya skala nyeri 7, ya kan, diberikan obat morfin menolong sebentar, misal turun menjadi 6, tiba-tiba nyeri lagi. Ternyata dengan kita memberikan terapi melalui komplementer kita, mungkin melalui dengan hipnoterapi atau mungkin dengan terapi-terapi lain ya, relaksasi atau gait measuring lain, ternyata menurun gitu dengan skor tadi. Ya nggak masalah, itu kan relatif tidak membuat ini aman. Kenapa? Karena nyerinya berkurang. Cuma untuk kasus tertentu, contoh seperti hipertensi tidak bisa. Jadi kalau saya boleh menjawab seperti itu. Jadi tidak bisa kita lepaskan terapi medis yang menjadi utama, ya. Atau kalau memang toh kasusnya ternyata contoh hal tadi berkaitan dengan pasiennya nyeri, ya boleh-boleh saja, karena itu tidak memberikan efek yang terkait dengan kondisi pasien. Seperti itu. Masih ada? Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Ya. kolom chat. Oke. Izin saya bacakan ya Pak. Pertanyaannya dari Triana Murti Aji. Yang mana nih? Pertanyaannya, apakah terapi komplementer ini bisa dilakukan bebarengan dengan terapi dokter selama dirawat di rumah sakit? Jika bisa, apakah ada efek sampingnya? Apakah melanggar hukum jika dilakukan selama dirawat di rumah sakit? Seperti itu Pak pertanyaannya. Boleh ditanya nggak Mohon yang mana itu? dijawab. Pertanyaannya di mana itu? Di chat ya? Ini Pak, yang di kolom chat. Sebentar. Jadi intinya apakah terapi komplementer Siapa yang ini bertanya? bisa Siapa yang bertanya? dari Triana Murti Aji Pak? Triana Murti Aji. Oh ini, oke, udah ditulis ya. Apakah terapi Iya. komplementer ini bisa dilakukan berbarengan dengan terapi dokter selama dirawat di rumah sakit? Jika bisa, apakah ada efek sampingnya? Nah, ini tadi saya bilang, lagi-lagi terapi komplementer apa yang akan kita berikan? Kalau terapi komplementer yang Triana maksud, misalnya sudah masuk dalam terapi, sudah masuk dalam psiki terkait dengan intervensi keperawatan, ya silakan, nggak ada masalah. Karena itu sudah diakui, silakan. Misalnya contoh tadi kan sudah tadi saya sampaikan. Mungkin ada terapi musik, contoh itu silakan, nggak ada masalah gitu. Berbarengan dokter memberikan terapi medis, kita memberikan terapi komplementer. Cuma jangan sampai tadi kalau kita berada dalam rumah sakit ya, contohnya pasien dengan kasus apa, misal contohnya dokter memberikan terapi medisnya obat, lah kita juga memberikan obat juga, obatnya itu yang hati-hati gitu. Jadi intervensi yang di sini yang saya maksud adalah intervensi komplementernya yang memang sudah terstandar gitu loh ya. Jadi jangan, karena kita berbeda. Kalau pada saat di rumah sakit kita punya DPJP yang menjadi adalah sebagai pemimpin dalam pelayanan pasien ya. Kita hanya nanti berkolaborasi. Jadi intinya kalau komplementer itu memang sudah terstandar, masuk di dalam intervensi dan sesuai dengan diagnosa, silakan. Aman, tidak ada masalah. Cuma kan tadi akan tertulis di dalam kolaborasi di dalam catatan terintegrasi. Jadi nanti dituliskan misalnya di intervensi kita, misal pasien mengalami tadi misalnya diagnosanya nyeri akut contohnya. Nah, di integrasi kita tuliskan bahwa di P-nya di perencanaan kita melakukan memberikan terapi musik 2 kali per hari selama berapa menit. Itu disampaikan. Jadi dokter membaca. Ya, artinya medis ini bergerak melakukan penyembuhan pasien dengan sisi apa? Silakan, aman itu, tidak melanggar hukum, ya. Kecuali tadi ya, jangan sampai salah diartikan, misalnya apalah yang tadi saya bilang, dokter memberikan obat apa tiba-tiba, loh kok ini siapa yang beri obat ini, contohnya obat herbal contohnya. Itu jangan, itu bukan ranah kita, ya. Oke, seperti itu. Terus ada lagi? Baik Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Suster Aprik Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Ya. Untuk melakukan terapi komplementer, apakah harus sepengetahuan dan izin dari DPJP? Terima kasih. Ya. Oke, gini ya. Ini prinsipnya dalam sebuah asuhan ya. Kita ingat ya bahwa dalam sebuah asuhan keperawatan ya, kalau kita berada di rumah sakit itu kan adalah DPJP. Disinilah nanti DPJP adalah dokter spesialis yang memimpin perawatan pasien. Kita nanti misalnya kita ada seorang perawat primer contohnya. Ya, perawat primer mungkin dia sebagai perawat primernya pada pasien A contohnya. Nah, disinilah nanti kita akan saling berlakukan kolaborasi. Artinya saling, tadi saya bilang, dengan catatan terintegrasi itu kan kita saling komunikasi. Ya, makanya kita kan bekerja dengan tim. Jadi kita tuh bekerja tidak sendiri-sendiri. Pasien tidak akan sembuh dokter sendiri bekerja.
ya, atau perawat sendiri bekerja tidak bisa sembuh. Jadi kesembuhan pasien itu tergantung dari 3 komponen. Bagaimana dokter, bagaimana perawat, dan bagaimana keluarga. Nah, 3 item inilah yang memang nanti akan saling melakukan komunikasi. Ya, kita menjelaskan ke keluarga, ya, kita juga nggak bisa langsung memberikan intervensi langsung ini aja. Pasti kita akan jelaskan dulu ke keluarga atau jelaskan ke pasiennya. Begitu juga dengan dokter, kita akan menyampaikan, dokter kan akan dengan cara dia membaca di intervensi, dia sudah tahu, oh ternyata perawat memberikan apa, ya. Tadi lagi-lagi pada saat contoh saya kasih gambaran, ya, Mbak Apik ya, saya kasih gambaran, ada pasien ini ternyata dia masih stroke akut, ya kan. Stroke akut ternyata dia misalnya kasusnya perdarahan contohnya. Ini kan hal yang risiko. Stroke akut pada perdarahan. Nah, disinilah perawat nanti akan tetap kolaborasi dokternya. Dok, udah hari ke ini kita aman memberikan apa? Itu nggak ada salah. Kita harus bicara baik-baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu pede juga, ya. Nanti kita bisa kena tuntut. Jadi pada saat nanti dokter sudah, oh ini udah hari ini udah fase, kita boleh dok untuk melakukan exercise apa, mungkin melakukan sitting terapi untuk melatih dia untuk aktivitas itu. Jadi harus dibicarakan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Bapak. Wah, sesi kedua ini sangat menarik ya, terlihat dari banyaknya antusias pertanyaan yang diajukan oleh narasumber kita. Untuk membangkitkan semangat lagi, marilah kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Sudah ya? Terima kasih untuk Bapak Nurse Arif Hidayat. Ya, Pak. Terima kasih untuk Bapak Nurse Arif Hidayatullah SKEP MKEP spesialis KMB atas penjelasannya. Insya Allah ilmu yang Bapak sampaikan akan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya dalam dunia asuhan keperawatan selanjutnya. Selamat kepada para audiens yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya nanti bisa langsung menghubungi kontak person panitia yang tersedia di flyer poster webinar kami terkait pemberian door prize. Baiklah, karena semua pertanyaan yang diajukan sudah dijawab semua dengan sangat lengkap dan jelas, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan secara garis besar dari materi kedua yang telah dipaparkan dalam webinar kali ini. Kesimpulannya, pertama, terapi komplementer adalah suatu tindakan keperawatan yang diberikan sebagai bagian dari keperawatan kesehatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada tahap primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui pendidikan khusus, sehingga nantinya perawat ini mendapatkan lisensi atau sertifikasi yang legal. Kedua, terapi komplementer merupakan terapi tambahan dari terapi utama dan berfungsi sebagai terapi suportif untuk mengontrol gejala dan berkontribusi dalam penata laksanaan pasien secara keseluruhan. Berikut izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Nurse Arif Hidayatullah SKEP MKEP spesialis KMB. Sebelumnya, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ini terlambat nih yang tepuk tangannya. Oke, terima kasih tepuk tangan otomatisnya ya. Berikut sertifikatnya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sudah ya? Sebelum kita lanjut ke acara penyampaian materi oleh narasumber ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurse Arif Hidayatullah, SKEP MKEP spesialis KMB, atas ketersediaan waktu dan atas penyampaian materinya. Oke, saya izin lab ya. Kan ada Baik, Bapak. lain. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih kepada Bapak Nurse Arif Hidayatullah, SKEP MKEP, spesialis KMB atas ilmu yang sudah diberikan, pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para penanya yang sangat antusias, terima kasih. Nanti dari panitia akan menghubungi para penanya. Baiklah, untuk acara selanjutnya sebelum kita memasuki